Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan pertama dari mata kuliah pemrograman komputer ini, kita akan coba membahas topik tentang pengenalan software ETABS atau software ETABS. Insya Allah, materi perkuliahan akan dibagi menjadi dua. Pertama, tentang pengantar dari software ETABS ini, di mana akan dibahas secara umum apa itu ETABS, fungsinya apa, lalu umumnya digunakan untuk kasus-kasus apa saja. Lalu juga akan dijelaskan bagaimana cara melakukan download software ETABS ini dari website resminya ya. Jadi dari website resminya. Jadi kita usahakan tidak menggunakan software bajakan ya. Di sini ETABS itu sendiri singkatan dari Extended Tree Analysis Building Systems, di mana secara umum software ini digunakan untuk melakukan pemodelan struktur. Ya, keywordnya adalah pemodelan struktur, di mana nanti pemodelan struktur tersebut bisa kita terapkan dalam kondisi analisis dan juga desain. Ya, jadi keywordnya di sini adalah pemodelan struktur, analisis, dan juga desain. Oke, saya singgung sedikit ya. Pertama, tadi ada pemodelan struktur. Jadi, maksud dari pemodelan ini adalah kita nanti akan membuat suatu model ya yang akan mewakili dari kondisi sebenarnya. Lalu apa yang dimodelkan? Apa yang dimodelkan? Yang dimodelkan itu adalah elemen strukturnya. Ya. Jadi kita akan membuat suatu model dari kondisi sebenarnya. Contohnya suatu bangunan. Oke. Struktur adalah di bidang sipil ya, adalah suatu elemen yang dapat memikul atau bisa juga menerima dan memikul ya, atau memikul serta mentransfer ya, transfer atau melakukan distribusi beban tersebut. Distribusi beban. Itu yang dimaksud dengan struktur. Sehingga dari definisi tersebut kita telah mengetahui apa saja elemen-elemen yang termasuk ke dalam elemen struktur. Ya. Elemen-elemennya contoh yaitu pertama ada pelat ya. Ada pelat, lalu ada balok, lalu ada kolom, bisa juga nanti ada shear wall.
ya. Jadi di sini pertama ada plat, karena beban pertama kali secara umum akan diterima oleh plat, ya. Lalu dari plat akan didistribusikan ke balok, ya. Balok yang ini plat. Artinya balok juga menerima atau memikul beban. Lalu dari balok akan ditransfer ke kolom, ya, ke kolom. Atau juga bisa transfer ke dinding geser, ya, jika ada dinding geser. Dinding geser, atau sering kita panggil dengan shear wall. Lalu terakhir baru kita distribusikan ke pondasi, ya, ke pondasi. Nah, tetapi secara umum pada software ETABS ini kita akan lebih cenderung menggunakan untuk melakukan analisis dan juga desain terhadap struktur atasnya saja secara umum, ya, yaitu kita akan menggunakan software ini untuk melakukan analisis dan desain pada plat, balok, kolom, dinding geser, dan struktur atas lainnya. Tetapi outputnya nanti, outputnya contoh, ya, dari banyak output kita gunakan nilai dari reaksi peletakan. Ini untuk melakukan perencanaan pondasinya. Contoh, dari reaksi peletakan nanti didapatkan bebannya atau FZ-nya sama dengan 100 ton. Jadi, pondasinya ini harus mampu memikul 100 ton. Yaitu sedikit hubungan antara struktur atas dengan struktur bawahnya. Ini STR atas. Oke, selanjutnya tentang maksud dari analisis dan juga desain. Mungkin nggak di sini tempatnya ya untuk menjelaskan, ya. Cuma untuk konsep sederhana, kalau analisis itu strukturnya sudah ada. Ya, mudah seperti itu. Analisis strukturnya sudah ada. Jadi ini misalkan ada suatu portal, ya, 3 dimensi. Itu sudah ada. Lalu kita ingin memeriksa apakah kolomnya masih oke, baloknya masih oke, platnya masih oke. Itu yang kita lakukan analisis. Tetapi untuk desain jadi kondisinya secara umum struktur tersebut belum ada. Jadi kita seperti diminta untuk melakukan perencanaan atau desain struktur yang baru. Ya, misalkan kita diminta untuk melakukan perencanaan bangunan 20 lantai. Tentu bangunan tersebut belum ada. Tetapi desain juga bisa diterapkan pada kondisi misalkan perencanaan ulang, ya, artinya
yang awalnya gedungnya hanya satu lantai, lalu akan direncanakan ulang atau dilakukan redesign agar menjadi struktur 3 lantai. Bisa juga seperti itu. Tetapi ini tadi kita gunakan bahasa sederhana ya, untuk membedakan antara analisis dengan desain. Oke. Itu sedikit gambaran tentang apa itu pemodelan struktur, lalu kaitannya dengan analisis dan juga desain. Oke. Yang pertama. Yang kedua, untuk software ETABS ini digunakan untuk melakukan analisis maupun desain untuk struktur high-rise building ya, atau gedung-gedung tinggi. Contohnya perkantoran, apartemen, rumah sakit, dan contoh bangunan atau gedung-gedung lainnya. ETABS secara khusus difungsikan untuk menganalisis 5 perencanaan struktur. Ini cuma secara umum ya. 5 perencanaan struktur. Contohnya bagaimana? Ada struktur frame baja, atau frame beton, atau komposit, gabungan antara baja dengan beton ya, profil baja dengan material beton. Lalu analisis bangka rangka batang, dinding geser. Tetapi secara umum bisa juga digunakan untuk kondisi sistem struktur yang dilakukan kombinasi ya. Contohnya dual system. Ya, kombinasi antara frame beton dengan dinding geser. Lalu yang terakhir, ETABS digunakan untuk menganalisis struktur terutama untuk bangunan tinggi. Bisa dikatakan bahwa ETABS ini adalah spesialisasinya adalah untuk bangunan ya, terutama bangunan tinggi dibandingkan dengan software-software lainnya. Contohnya SAP, ada StatPro, SansPro, mirip-mirip ya. Tapi yang ETABS secara umum ini yang paling familiar ya. Karena apa? Karena ketepatan dari output yang dihasilkan, efektif waktu dalam menganalisisnya. Tapi secara umum software yang lain juga bisa. Oke, tadi beberapa gambaran tentang pengantar dari software ETABS. Nah, ini adalah tampilan awal dari software ETABS. Pada slide ini, tampilannya adalah tampilan pada software ETABS versi 17 ya. Nanti insya Allah akan kita gunakan versi-versi yang terbaru dalam pembahasan kasusnya. Karena kita menggunakan versi trial, di sini ada sedikit note ya, bahwa ada limit ya atau batas dari fitur-fitur yang dapat kita gunakan. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, insya Allah akan kita bahas apa saja batasan yang diberikan oleh software ETABS ini di versi trialnya. Tetapi insya Allah sudah mencukupi dari beberapa kebutuhan yang akan kita pelajari. Ya, insya Allah sudah mencukupi ya pada tahap-tahap awal pembelajaran. Ingat, jangan pakai yang krek-krekan ya. Oke, ini sedikit gambaran dari contoh pemodelan strukturnya. Di sini kita bisa lihat bahwa kita memiliki model struktur di mana ada kombinasi dari beberapa elemen struktur. Ya, ada 4 lantai. Ada 4 lantai atau juga bisa dikatakan ada 5 lantai ya, jika lantai dasarnya dihitung.
Di sini ada kolom, dia menggunakan flat slab platnya, dan menggunakan ada drop panel, tidak menggunakan balok. Jadi banyak sekali model struktur yang dapat kita terapkan di software ITAPS ini. Nanti setelah ini kita akan menginputkan berapa beban di platnya, ya, key-nya berapa, dan juga nanti akan kita inputkan beban-beban lainnya. Ada beban gempa, angin, dan beban-beban yang lain. Oke, di sini coba saya jelaskan sedikit tentang bagaimana cara mendownload software ITAPS-nya. Jadi, rekan-rekan dapat membuka dari website resmi CSI-nya. Ya, bisa dilihat di sini. Atau bisa juga tinggal googling ya. Keywordnya ITAPS trial. Biasanya akan diarahkan ke website resminya ini. Lalu kita diminta untuk mengklik kolom evaluation version. Ya, di sini. Lalu berikutnya kita pilih software ITAPS. Tetapi secara umum, biasanya dengan update-nya software ITAPS per tahun ya, nanti langkah-langkah downloadnya mungkin akan ada dilakukan penyesuaian. Nggak mirip-mirip banget seperti ini, tapi nggak masalah. Lalu, kita diminta untuk melakukan pengisian form ya. Yang paling penting adalah di emailnya ini. Ya, ini yang paling penting. Input aja ya, semuanya nggak masalah kok. Nomor HP, nama perusahaan, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Yang paling penting adalah yang alamat emailnya. Karena apa? Karena nanti mereka akan mengirimkan ke alamat email kita tersebut. Nanti kita akan mendapatkan di sini ada link untuk mendownloadnya. Ya, link untuk mendownloadnya. Tetapi untuk versi yang terbaru, nanti kita akan mendapatkan juga selain link ini, kita juga akan diberikan untuk key-nya ya, untuk melakukan aktivasi dari software ITAPS-nya. Oke, setelah selesai download, lakukan proses instalasi. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di video ya, video bagaimana cara melakukan proses download dan juga instalasi akan ditampilkan ya selanjutnya.
Oke, ini ada tugas satu. Jadi rekan-rekan diminta untuk membuat semacam makalah ya. Semacam makalah tentang pengenalan software ITAPS. Apa saja yang dijelaskan, apapun ya tentang software ITAPS. Mungkin gimana cara menggunakannya, penerapannya bagaimana, lalu case-case-nya atau kasusnya seperti apa yang dapat diterapkan dari software ITAPS ini, dan seterusnya. Lalu yang kedua, diusahakan bagi rekan-rekan yang memiliki laptop agar di-download dan dilakukan instalasi ya pada masing-masing komputer atau laptopnya. Oke, baik, mungkin sekian untuk pertemuan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.